Gadis ini sedang mandi. Tidak sengaja mengangkat kepalanya dan menemukan pemandangan yang sangat menyeramkan. Di kamar mandi, entah sejak kapan, kamera mini terpasang. Melihat itu, Hailey segera menelepon Kiet Hak untuk memeriksa. Biar aku pergi ke polisi, tunggu sebentar. Hei, mau lari kemana? Sepertinya ada yang sengaja ingin mengikuti mereka. Untuk mengklarifikasi situasi, Kiet Hak bergegas ke kamar mandi lain untuk memeriksa. Seperti yang diharapkan, sisi ini juga memasang kamera yang sama. Jadi itu artinya, hal memalukan mereka berdua sudah dilihat oleh orang ketiga. Sekarang apa yang harus dilakukan? Pernah dilaporkan ke polisi. Maka cerita memalukan mereka akan diketahui lebih banyak orang. Pada saat itu tidak akan ada lagi tatap muka semua orang. Tapi jika tidak melakukan sesuatu, bajingan ini akan terus membuat heboh. Mungkin akan melakukan hal yang lebih menakutkan nantinya. Hailey lihat jalan terbaik sekarang. Mencari pemiliknya untuk meminta kejelasan. Tapi saat keduanya masih bertengkar. Kemudian suami istri mereka sudah tiba saat ini. Agar tidak membuat orang lain curiga, keduanya hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Maka kita akan mencari waktu yang tepat untuk membahas bagaimana menyelesaikan masalah ini. Aku belum berharap bisa bernafas lega. Kemudian cerita demi cerita datang. Saat ini, anjing mereka tidak dapat ditemukan. Dengan enggan, orang hanya bisa berpencar untuk mencari. Tapi mereka mencari dari pagi sampai malam. Tidak dapat menemukan keberadaan anjing. Baru saja, tuan rumah muncul baru-baru ini lagi. Membuat Hailey langsung teringat kamera tersembunyi di kamar mandi. Jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung menyeret pembawa acara ke dalam. Lalu mulai menanyainya kenapa dia melakukan itu. Tapi pemilik selalu menunjukkan wajah polos. Menandakan dirinya benar-benar bodoh. Lihat dia berpura-pura di depan matanya. Hailey baru saja mengeluarkan ponselnya. Kemudian mengancam akan memanggil polisi. Dia memanggilku juga. Apa katamu? Saya mengatakan kepada Anda untuk hanya memanggil polisi. Pergi dari pandanganku. Jika aku punya bukti, kamu tidak akan berdiri di sini berbicara omong kosong. Bisakah Anda melakukan pekerjaan itu? Jika tidak, biarkan saya melindungi. Apa? Maksudku bukan ini. Hei. Untungnya sekarang, pacar Hailey adalah Tia. Di luar terdengar suara berisik. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi melihat pacarnya dalam bahaya. Tidak peduli benar atau salah, langsung masuk. Sayangku, cepat hentikan. Tolong hentikan. Pasangan Kiet Hak mendengar suara berisik. Langsung lari ke kamar untuk melihat situasi. Melihat pemiliknya akan dipukul sampai mati. Kiet Hak hanya bisa menggunakan kekuatan. Menyeret Xiao Du. Menghadapi situasi tak terduga seperti itu. Sejenak semua tercengang. Tentang apa yang terjadi. Maka istri Kiet Hak sama sekali tidak tahu. Melihat semuanya menjadi seperti ini. Hailey hanya bisa bicara. Di kamar mandi, kamera diam-diam dipasang. Sekelompok orang yang mendengarnya terkagum-kagum. Tapi tidak menyangka, semua gerakan mereka sekarang sudah diikuti oleh orang asing. Tapi Kiet Hak dan yang lainnya masih belum tahu apa-apa. Ketika semua orang sedang mendiskusikan bagaimana memecahkan masalah ini. Kemudian seorang pria kulit hitam misterius tiba-tiba muncul di kamar mandi. Lalu langsung bunuh pemiliknya. Pada waktu yang sama, orang Kiet Hak akhirnya mengambil keputusan. Itu akan membawa pemiliknya ke rumah sakit untuk perawatan. Tapi setelah mereka memasuki ruangan, saya terkejut mengetahuinya. Pemilik telah meninggal dunia. Xiao Du ingat dengan jelas bahwa aku hanya memukulnya beberapa kali. Meskipun tangan agak berat, tapi tidak sampai membuatnya marah. Melihat segalanya menjadi semakin serius. Saya pikir kita harus memanggil polisi. Kita tidak bisa memanggil polisi. Jadi tidak mungkin ada pembunuhan maklum, kalau tidak lapor kami akan lumpuh.
Mereka bekerja sama untuk mengangkat mayat keluar dari kamar mandi. Kemudian pada tengah malam saat tidak ada orang, dia membawa jenazah ke danau. Kemudian bersama-sama dorong mayat itu ke bawah. Tapi yang mengejutkan mereka adalah, tubuh tidak pernah jatuh ke air, yang tersangkut di batu besar di samping danau. Sangat cepat. Sial. Kiet Hak akan menghasilkan listrik. Kamu hanya bisa pergi ke rerumputan di sebelah untuk mengambil batu. Mau coba dilempar biar badannya jatuh ke danau. Tapi ini jelas bukan cara yang baik. Tidak ada jalan ke sini juga. Jika tidak cepat memikirkan cara untuk membuat badan jatuh, maka akan terdeteksi besok pagi. Kiet Hak mau tidak mau mencari batu yang lebih besar. Kemudian ambil dengan Xiaodu, bertujuan untuk membakukan tujuannya. Ayo, siapkan. Namun pada akhirnya tetap gagal. Kiet Hak tampaknya runtuh. Ketika saya masih sakit kepala, saya tidak tahu bagaimana mengatasinya. Xiaodu berbalik. Perlahan merangkak menuruni tebing berbahaya. Tidak peduli berapa banyak Kiet Hak dan Hailey mencoba menghentikannya, dia tidak mau mendengarkan. Karena Tiedu dari awal sampai akhir masih berpikir begitu. Semua ini buatanku. Akulah yang terlibat dengan semua orang. Melihat Xiaodu terus turun. Dua orang di atas Kiet Hak takut berkeringat dingin. Akhirnya untung berkat kekuatan sendiri, Xiaodu berhasil turun. Kemudian segera mengulurkan tangan dan mendorong tubuh pemiliknya ke dalam danau. Sekarang kita bisa bernafas lega. Pulang dan tidurlah yang nyenyak. Tapi saat ini, istri Kiet Hak sendirian mengemasi kopernya untuk bersiap pergi. Mendengar suara air mengalir, dia pikir dia lupa mematikan keran. Bisa pergi ke kamar mandi untuk memeriksa. Tapi tidak ada yang ditemukan. Setelah konfirmasi dengan hati-hati, dia mendeteksi bahwa suara itu berasal dari lantai atas. Jadi dengan hati-hati langkah demi langkah mengikuti suara. Tanpa diduga, pemandangan di depan matanya mengejutkannya. Di TV sekarang, menampilkan adegan seks Kiet Hak dan Hailey. Dia tampak tercengang. Bisa tidak terduga. Suami yang kupercaya dan cintai sepenuh hati. Aku diam-diam menusuk diriku dari belakang dengan tusukan yang menyakitkan. Pada waktu yang sama, 3 orang Kiet Hak setelah membuang jenazah. Kalau begitu cepatlah pulang. Tanpa pemberitahuan, ada pria bertopeng diam-diam mengikuti mereka di belakang. Mau kemana? Cepat hentikan mobilnya. Cepat hentikan mobil. Melihat istrinya menghentikan mobil, Kiet Hak lari menanyakan apa yang terjadi. Dan dia bilang sudah menangani tubuh dengan baik. Hanya menunggu berkemas dan pergi dari sini. Tapi sang istri jelas menunjukkan rasa jijiknya, tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tidak mau mendengar penjelasan apapun. Biarkan Kiet Hak melakukan apapun yang dia mau. Setelah mengatakan itu, langsung tekan tombol gas untuk keluar. Melihat datangnya negara ini, Kiet Hak hanya bisa kembali depresi. Hei, ada apa? Kenapa dia pergi? Dia bilang dia tidak bisa menerima ini. Xiaodu sangat bingung setelah mendengarkannya. Tapi hal yang paling mengkhawatirkan dalam waktu dekat adalah, akankah istri Kiet Hak melapor ke polisi? Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tapi Kiet Hak dengan tegas memberitahunya bahwa, jika Anda ingin semuanya diatur dengan benar, cepat pulang dan temukan kamera tersembunyi. Kalau begitu aku akan memikirkan cara untuk keluar dari sini. Sepertinya hanya mungkin sekarang. Tapi tak terduga, istri Kiet Hak mengemudi sendirian di jalan. Lalu tiba-tiba terjadi kesalahan. Ban mobilnya meledak. Di hutan yang dalam ini, satu-satunya alat transportasi rusak. Dia hanya bisa menyalakan lampu ponsel. Dengan hati-hati selangkah demi selangkah pertimbangkan situasinya. Tapi tidak bisa melihatnya. Begitu melihatnya, aku takut lagi. Dia melihat beberapa jebakan di tengah jalan. Jelas seseorang melakukan ini dengan sengaja. Dia ketakutan dan lari ke mobil.
lalu tutup pintu. Setelah konfirmasi aman, dia buru-buru mengirim SMS bantuan kepada suaminya. Tanpa perhatian, ada pria bertopeng di luar berlari menuju pintu mobil. Di sisi lain, Kiet Hak sedang mencari kamera di dalam ruangan. Setelah membaca pesan istrinya untuk meminta bantuan, dia segera berlari keluar rumah. Kemudian ikuti jalan yang dicari istrinya. Tapi saat Kiet Ha datang ke sini, hanya melihat pintu mobil yang rusak. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya dimanapun. Melihat pertanda buruk, dia buru-buru menelepon istrinya. Tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Ketika Kiet Hak masih tidak tahu harus berbuat apa, kemudian sebuah ponsel bercahaya di kejauhan menarik perhatiannya. Pada titik ini, saya masih berpikir bahwa istri saya hanya mencoba menakut-nakuti saya. Jadi saya tidak banyak berpikir tapi langsung ke telepon. Tapi pergi selamanya. Akhirnya kakinya tersandung sesuatu. Kiet Hak menunduk untuk melihat, ngeri menemukan tubuh istrinya di tanah. Di sisi lain, Xiaodu dan suaminya masih berada di kamar mencari kamera tersembunyi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pihak lain. Saat mereka mencoba menemukan celah, Xiaodu diterima. Pesan yang dikirim Kiet Hak adalah foto Hailey sedang mandi. Ini membuat Xiaodu sangat marah. Karena mengira Kiet Hak sengaja memotret istrinya sedang mandi. Dia bisa menangani apa saja, tapi ini saja tidak bisa. Xiaodu memikirkan ini. Langsung bergegas keluar rumah mencari Kiet Hak untuk menghitung buku. Kau bajingan datang ke sini untuk berkreasi. Aku harus hijau bersamamu hari ini. Tapi tak terduga, saat Xiaodu membuka pintu. Hei Kak. Saat orang asing itu berlari ke atas, dibuka ternyata Hailey tidak bisa ditemukan. Jadi dia cepat lari ke atas. Seperti yang diduga, salah satu sepatu Hailey jatuh ke tanah. Pria bertopeng mengira Hailey melompat dari lantai atas. Jadi dia berbalik untuk mengejar. Setelah mengkonfirmasi nama topeng telah pergi, Hailey sekarang merangkak keluar dari sofa. Terburu-buru lari ke bawah. Masukkan pisau ke dalam sakunya, bergegas ke pintu. Aku merasa seperti akan mati. Hailey menahan rasa sakit di kakinya. Berlari ke depan. Tapi pria bertopeng itu tidak cepat ataupun lambat berjalan di belakangnya. Nikmati sensasi berburu mangsa. Kepala Hailey sekarang dipenuhi ketakutan. Dia hanya bisa mati-matian menggunakan semua kekuatannya untuk berlari ke depan. Tapi di mana kabut menyebar ke sini. Ditambah rasa takut yang menyelimutimu, membuat Hailey bingung sementara. Kemudian tidak sengaja menabrak pohon dan terjatuh. Melihat orang bertopeng mendekat, Hailey hanya bisa bersembunyi dengan cepat di balik pohon. Tutup mulutmu dengan tangan, mencegah suara apapun keluar. Tapi tetap terdeteksi dengan nama topeng di akhir. Sebelum situasi ribuan pound menggantung rambut, Hailey di kepalanya hanya bisa lari dan lari. Tapi nama bertopeng itu masih melekat padanya seperti lintah dan mengejarnya. Hailey panik dan tidak memperhatikan. Ketinggalan langkah, jadi dia jatuh dari tebing. Saat nama topeng maju untuk diperiksa, hanya melihat deburan ombak. Dan bayangan Hailey benar-benar menghilang. Ini juga berarti misi ini telah selesai. Sebenarnya tujuan mereka sebenarnya hanya rekaman video. Jual ke orang yang punya uang. Tiba-tiba ditemukan kali ini oleh grup Hailey. Jadi kamu hanya bisa membunuh orang untuk membunuh orang. Tidak lama kemudian, pasangan lain datang untuk menyewa rumah ini. Dan ini juga berarti perburuan baru berlanjut. Film ini ingin memberitahu kita bahwa saat menyewa rumah luar, Anda harus memeriksa setiap sudut dan celah dengan hati-hati. Setelah Anda melihat ada yang salah,
Kemudian langsung ambil celana dan lari. Oke. Sampai jumpa.